kayaknya baru kemarin ya kita ganti sistem evaluasi rasanya. Kok sekarang ada lagi yang baru? Mm-mm. Dokumen ini, menariknya, cerita sedikit soal sejarah panjang ujian nasional kita. Mulai dari zaman dulu banget, ujian penghabisan, terus ada ujian negara, Eptanas, UN yang gonta-ganti format. Oh iya, UN itu macam-macam ya dulu versinya. Banget. Sampai akhirnya beberapa tahun terakhir ada asesmen nasional atau AN. Polanya kayaknya sama. Selalu ada perubahan. Tapi, nah pertanyaannya, kenapa perlu diubah lagi sekarang? Ada masalah apa dengan yang kemarin? Betul, polanya memang gitu ya, selalu ada evaluasi dan perubahan. Nah, sistem terakhir sebelum TKA ini kan kombinasi ujian sekolah sama asesmen nasional, AN itu. Ternyata, menurut dokumen ini ada beberapa kelemahan mendasar. Oh gitu? Apa aja tuh? AN itu kan bagus ya buat memotret kesehatan sistem pendidikan kita secara umum. Tapi dia memang nggak dirancang buat ngukur kemampuan setiap siswa secara individu, pakai standar yang sama se-Indonesia. Gitu. Iya. AN kan sampling ya pesertanya? Betul. Nah, di sisi lain ada ujian sekolah. Ini yang jadi salah satu penentu kelulusan. Tapi kredibilitasnya buat katakanlah membandingkan nilai antar siswa dari sekolah beda itu agak diragukan. Diragukan. Kenapa tuh persisnya? Kayaknya ini poin krusial ya. Iya, ini penting. Dokumen ini nyebutin 4 masalah utama. Pertama, kualitas soal ujian sekolah itu sering dianggap, ya kurang oke lah. Kadang nggak terlalu mendorong penalaran yang dalam. Standar soalnya beda-beda gitu ya? Bisa jadi. Kedua, nah ini, standar penilaiannya bisa beda jauh antar guru atau antar sekolah. Kan repot ya, kalau standarnya beda, nilai rapor jadi sulit dipakai buat alat seleksi yang benar-benar adil. Masuk akal. Terus yang ketiga? Ketiga, ada isu integritas. Ada semacam kecenderungan dari beberapa pihak buat moles nilai gitu, demi citra sekolah. Ini kan mencederai integritas penilaian itu sendiri. Wah, ini serius ya? Iya, dan keempat, tanpa ada ujian standar dari pusat untuk individu, motivasi belajar sebagian siswa jadi tantangan. Plus, kemampuan guru untuk bikin soal penilaian yang bagus dan terstandar juga jadi perlu perhatian khusus. Jadi kelihatan ya gapnya? Iya, lihat aja bedanya distribusi nilai rapor yang cenderung numpuk di atas sama nilai AN atau UTBK yang lebih menyebar normal. Itu kayak ngasih sinyal ada isu kredibilitas di nilai rapor sekolah. Oke. Jadi ada semacam lubang nih di sistem evaluasi kita. Satu sisi, AN ngukur sistem, tapi nggak detail ke individu. Sisi lain, ujian sekolah ngukur individu, tapi standarnya kurang bisa dipegang buat perbandingan luas. Nah, disinilah TKA masuk, buat ngisi lubang itu. Kira-kira begitu ya semangatnya. TKA ini dirancang spesifik untuk mengukur capaian akademik individu siswa. Fokusnya di mata pelajaran kunci sesuai kurikulum nasional kita. Oke. Tapi ini penting banget dicatat ya, TKA ini bukan penentu kelulusan. Kelulusan itu tetap urusannya sekolah, berdasarkan penilaian mereka secara menyeluruh. Oke. Jadi bukan pengganti rapor atau ujian sekolah ya? Bukan pengganti nilai rapor atau ulangan harian guru, tapi lebih ke pelengkap. Fokus utama TKA ini lebih ke penyediaan data yang terstandar. Nah, data ini bisa dipakai buat seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya, atau mungkin untuk penyetaraan ijazah antar jalur pendidikan yang beda. Sip. Nah, biar nggak bingung nih, kan udah ada ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Apa bedanya TKA ini sama ANBK? Sama-sama tes dari pemerintah kan? Beda banget, beda tujuannya. ANBK itu ibarat kita lagi check up kesehatan sistem pendidikan nasional. Makanya pesertanya aja sampel kan, kelas 5, 8, 11. Hasilnya itu buat input perbaikan sistem, cara ngajar, kebijakan gitu. Oke, ANBK buat sistem. Terus TKA? Nah, kalau TKA ini lebih kayak rapor standar nasional untuk kemampuan akademik individu siswa di akhir jenjang. Jadi pesertanya ya semua siswa kelas 6, 9, sama kelas 12 atau 13. Hasil TKA inilah yang nanti bisa jadi salah satu, inget ya, salah satu pertimbangan buat seleksi masuk kuliah misalnya, atau keperluan akademik siswa lainnya. Oke, mulai kebayang nih bedanya. Terus, pelaksanaannya gimana nanti? Kapan mulainya? Terus apa aja yang dites? Rencananya sih berbasis komputer juga, biar lebih efisien dan objektif mungkin ya. Untuk yang SMA SMK sederajat, tes pertamanya itu dijadwalkan November 2025. Wah, tahun ini dong ya?
Iya, akhir tahun ini. Yang diuji itu ada mapel wajib, bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa Inggris. Nah, selain itu, siswa bisa milih 2 mapel lain. Pilihannya macam-macam, ada fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, sampai bahasa asing lain. Oh, ada pilihan mapelnya juga ya. Kalau untuk SD sama SMP? Bahasa Indonesia sama matematika. Oke. Ada yang unik nih. Soal untuk SD dan SMP itu sebagian dibuat pusat, tapi sebagian lagi dibuat oleh Pemda Kabupaten Kota. Tapi kualitas soal dari Pemda ini nanti dijamin mutunya oleh Pemda Provinsi. Oh, jadi ada kolaborasi pembuatan soal ya? Betul. Kalau untuk SMA, SMK, semua soalnya dari pusat. Wah, lumayan kompleks ya pembagian tugasnya. Kedengarannya perlu koordinasi yang kuat nih. Banget. Berarti manfaat utamanya jelas ya. Hasil TK ini bisa dipakai acuan buat seleksi masuk PTN atau penyetaran ijazah. Jadi lebih adil dan terstandar gitu ya harapannya. Tepat sekali. Itu salah satu fungsi utamanya, menyediakan data pembanding yang lebih objektif. Jadi bisa membandingkan calon siswa dari berbagai latar belakang sekolah atau jalur pendidikan yang berbeda secara lebih fair. Selain buat seleksi, ada manfaat lain. Tentu, data TKI ini juga penting sebagai alat pantau. Jadi kita bisa lihat nih, peta mutu pendidikan secara nasional itu seperti apa capaian individunya, sekaligus jadi alat penjaminan mutu juga. Oke, Makanya, tadi disinggung soal kolaborasi, keberhasilan TKA ini memang sangat bergantung pada kerjasama pusat dan daerah. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. gimana pembagian perannya? Kemendikdasmen sama Kemenak itu yang nyiapin mesinnya lah istilahnya. Sistemnya, aturan mainnya, kerangkanya, bank soalnya, terus ngolah datanya sampai nanti nerbitin sertifikat hasil TKA. Pusat nyiapin sistem dan soal, terus? Daerah. Nah, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, perannya sangat vital di lapangan. Mereka yang koordinasi pelaksanaannya di wilayah masing-masing, melakukan pengawasan, memastikan sarana prasarananya siap, termasuk tadi ikut buat soal dan menjamin mutu soal untuk jenjang SD SMP. Oke, jadi benar-benar gotong royong ya. Kapan ini semua efektif berjalan? Ada timeline pastinya? Di dokumen ini disebutin, tahun 2025 ini agendanya cukup padat. Kebijakannya diumumkan resmi bulan Mei kemarin. Terus penyusunan soalnya jalan terus dari April sampai September. Sekarang berarti lagi tahap penyusunan soal ya? Iya, dan sosialisasi juga. Sosialisasi ke sekolah, ke publik, itu dijadwalkan Juni sampai September. Nah, puncaknya nanti, tes TKA perdana untuk anak SMA SMK sederajat, itu di bulan November 2025. November 2025. Oke, dicatat. Baik, kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita, jadi TKA ini pada dasarnya langkah baru pemerintah ya, untuk menyediakan alat ukur standar. Alat ukur kemampuan akademik individu siswa se-Indonesia. Betul. Utamanya buat bantu proses seleksi dan penyetaraan biar lebih fair, gitu kan ya? Yap. Sekaligus buat mantau mutu pendidikan kita. Tepat. Dan penting diingat, ini melengkapi ANBK bukan menggantikannya. TKA juga nggak ngambil alih peran sekolah buat nentuin kelulusan atau penilaian sehari-hari. Kuncinya tadi, di kolaborasi pusat daerah. Ya, persis seperti itu rangkumannya. Mungkin ada satu hal menarik ya buat Anda pikirkan lebih lanjut nih setelah ini. Apa tuh? Gini ya, setelah beberapa tahun terakhir kita kan fokus banget mendorong asesmen nasional yang tujuannya lebih ke evaluasi sistem, mendorong pembelajaran yang mendalam, bukan sekedar hafalan. Nah, sekarang dengan kembalinya fokus pada tes standar individual kayak TKA ini, gimana ya kira-kira pengaruhnya nanti di kelas? Maksudnya ke cara guru ngajar dan siswa belajar gitu? Iya, apakah ada resiko misalnya kita kembali lagi ke teaching to the test. Jadi guru dan siswa fokusnya cuma gimana caranya biar lulus tes TKA dengan nilai bagus. Atau kita bisa nggak nih menjaga keseimbangan, tetap mendorong pembelajaran mendalam, tapi juga punya data standar individu yang valid dari TKA. Pertanyaan bagus. Nah, ini yang perlu kita cermati dan kawal bersama ke depan, menurut saya. Bagaimana implementasinya nanti di lapangan. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.